Fazi, semua orang itu apa sih tadi katanya? Itu udah kayak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo people, kembali lagi di podcast Best Education. Jadi di sini kita akan membahas banyak hal, contohnya seperti saling bertukar pikiran, saling sharing, dan lain-lain. Dan di podcast ini aku nggak sendirian, aku bersama Aji. Halo. Dan aku bersama Revi. Hai. Dan aku sama Davi. Halo, Jal. Dan aku sama Fadli. Halo. Bersama Fani. Hai. Dan Ali. Hai Cera, hai. Kali ini kita akan membahas tentang ambisi dan ekspektasi. Menurut kalian, apa sih ambisi dan ekspektasi? Siapa dulu nih? Kamu dulu. Iya. Kamu dulu. Oh, aku sebenarnya gini sih kalau aku ngomong sama ambisi atau ekspektasi ya. Ada bingung nggak sih kayak artinya tuh kayak deket gitu kan? Tapi kalau misalnya aku dulu pernah nih di sekolah ditanya sama guru bilang gini, kalian tuh harus peduli sama sesama. Nah, gurunya ini nanya lagi, peduli itu apa sih? Dan gurunya ini tuh ngebalikin ke arti sebenarnya dalam kamus gitu. Misalnya kalau kita ngambil metode kayak gitu, kalau ekspektasi itu di dalam KBBI artinya itu pengharapan. Nah, pengharapan itu kalau kita balikin lagi ke harapan, kan dari kata dasar harap ya. Harap itu kan adalah sesuatu yang kita inginkan. Misalnya aku pengen masuk ke UI insya Allah ya. Amin. Terus aku punya ekspektasi aku tahun ini mau terima di Universitas Indonesia jurusan Teknik Lingkungan. Jadi aku bisa bilang kayak ekspektasi aku tuh tahun ini pengen terima di UI gitu. Nah, sementara kalau misalnya ambisi itu, kalau kita lihat tekstual dalam KBBI, itu artinya ada salah satu maknanya yang makna hasrat gitu. Dan hasrat itu adalah kayak apa ya, sesuatu yang pengen banget kita raih gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, yang namanya ambisi itu kayak apa namanya, kalau misalnya kita lagi suka sama orang nih, kayak mengalihkan dunia kita gitu. Misalnya aku suka sama A gitu, kayak bangun tidur aku mikirin A, abis ngapain aku mikirin A, dan lain sebagainya gitu. Sama kayak misalnya ambisi belum masuk kampus. Kalau misalnya aku punya ambisi menjadi UI itu jadi ambisi aku bisa kayak tiap bangun, wah udah bangun nih, sekarang waktunya gue ngejar UI dan lain sebagainya gitu. Kayak baru selesai mandi gue harus berarti harus menjadi belajar buat dapetin UI. Kalau itu sih menurut aku, Cak. Dari aku dulu ya. Ambisi itu suatu usaha, bisa suatu usaha yang mendasari sebuah keinginan. Sedangkan ekspektasi sendiri itu adalah sebuah harapan yang setiap orang itu pasti punya harapan masing-masing dari goals-goals yang pengen dia tuju. Kalau dari aku pribadi, ambisi dan ekspektasi. Kalau ekspektasi dulu ya. Kalau ekspektasi itu kayak aku tuh pengennya apa sih, apa yang pengen aku raih. Nah, dari apa yang aku raih itu gimana cara-caranya itu. Nah, cara-caranya itu adalah ambisi yang menurut aku. Cuma aku simpel aja, kalau ekspektasi itu namanya kita cuma berharap doang, kita cuma membayangkan kan dari ekspektasi itu. Berarti kita ya membayangkan doang, hampir gak ada usahanya, kita cuma mikir, oh kalau gini, kalau gini, bakal gini, kalau gitu bakal gitu dulu. Cuma tapi kebanyakan ekspektasi kan yang enak-enak doang kan. Cuma kalau ambisi itu menurutku kita ada usaha untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi ambisi itu kita kayak lebih ke usahanya gitu kan. Diri lah gitu, jadi segala macam. Gimana kita dapetin gimana caranya biar aku bisa masuk PTN impian kan seperti itu gitulah pokoknya. Menurut kalian penting gak sih ekspektasi sama ambisi? Seberapa pentingnya itu? Aku dulu ya. Kalau menurutku ambisi sama ekspektasi itu penting karena kalau orang nggak punya ambisi dia nggak punya keinginan untuk memperoleh cita-citanya itu tadi. Kalau ekspektasi dia nggak punya tujuan apa yang akan diinginkan pada kedepannya nanti. Kalau menurutku sih penting banget. Kalau menurut Fani gimana Pak? Ya menurutku juga sama kayak begitu, penting juga. Kayak kita harus ada ekspektasi dan ambisi kita sendiri-sendiri itu juga kayak harus kayak nggak ada tujuan. Jadi kalau ada ambisi dan ekspektasi itu kayak tujuan gitu. Jadi kayak tujuan mencapai dari sesuatu gitu, iya. Penting banget karena kalau kita hidup nggak punya ambisi sama ekspektasi, ya buat apa kita hidup kayak nggak punya tujuan gitu. Kita nggak punya apa yang harus kita raih dalam hidup, kita nggak punya apa-apa yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang kita tuju gitu kan. Jadi kalau nggak punya keduanya ya kayak kosong aja gitu hidup. Ya kayak flat aja gitu nggak sih? Kayak kita tuh nggak ada goals yang mau kita tuju, kita mau punya target, kita mau punya hal apa yang ngebangun mimpi-mimpi kita gitu. Kalau kita nggak punya ambisi ya udah kita ikutin alur hidup aja. Padahal kan nggak harus seperti itu. Jadi kayak semacam arah untuk hidup kita di bawah mana gitu kan?
Jadi kayak ambisi sama ekspektasi itu nentuin gimana kita akan berjalan di dunia ini gitu. Jadi saling berkaitan juga. Iya. Kalau aku sih, kalau aku nggak punya ekspektasi, nggak punya ambisi, aku nggak bakal kesini. Aku nggak bakal ada di sini ngomong sama kalian, ngomong depan kamera, nggak bakal kan. Aku kesini karena punya ambisi. Aku ingin masuk ke PTN impian. Aku punya ambisi untuk masuk kuliah. Makanya aku di sini. Aku punya ambisi dari hal tersebut. Makanya aku ada di sini. Jadi menurutku ya apa penting apa enggak punya ambisi? Ya penting banget sih. Menurutku soalnya ambisi kan tujuan hidup juga kan. Kita punya tujuan hidup, kita harus punya tujuan yang jelas itu kemana. Kita nggak bisa kayak itu karena itu aku kurang setuju sama kayak statement hidup itu ngikutin arus aja gitu. Aku nggak setuju itu soalnya harus tahu ya kalau itu sebuah sungai ada dua benda kemungkinannya terus bawa arus. Kalau enggak ikan mati, nggak pada orang, ya kan? Bener kan? Bener kan? Itu kalau aku sih. Kalau aku sih tadi kalau kata Fadli kan ada tujuan ya kalau misalnya kita punya ekspektasi atau ambisi itu kayak kita punya tujuan dalam hidup. Dan kalau menurut aku ya kalau kita nggak punya ambisi ataupun ekspektasi itu artinya kita nggak punya tujuan dalam hidup. Dan kalau misalnya nggak punya tujuan dalam hidup, yang ada hidup kita tuh kayak datar-datar aja, malas-malasan, lempeng gitu. Dan nggak ada arahnya. Iya, nggak ada arah yang apa yang mau dituju. Hidup udah ada, udah enak, uang udah banyak segala macem. Hidup segan, tidak mau. Benar-benar. Terus menurut kalau misalnya ini kalian bayangin aja, kalau misalnya kalian itu nggak punya ambisi dan ekspektasi, apa yang akan kalian lakukan? Ya kayak yang aku tadi katakan itu tadi kalau dalam hidup tuh nggak punya ambisi sama ekspektasi ya kayak hidup kamu bakal kosong aja, kamu nggak punya tujuan dalam hidup, jadi kayak ngejalanin hidup kayak luntang-lantung aja gitu, hidup kayak nggak jelas. Lebih ke dampak sih, kayak kita kalau misalnya nggak tahu tujuan hidup kita, kita bakalan flat aja gitu. Kita nggak tahu kita mau diarahin kemana, kita mau ngapain selanjutnya, terus kita mau jadi seperti apa, terus manfaat untuk orang-orang itu kita nggak bisa punya itu gitu loh. Kalau kita nggak punya ambisi, berarti keinginannya lebih banyak gitu ya, benar-benar sih. Jadi itu kayak tadi kayak kalau nggak ada ekspektasi dan ambisi kita kayak nggak ada tujuan gitu, kayak hampa aja, kayak nggak terarah gitu. Tujuan hidup kita itu kayak seperti apa gitu. Kalau nggak ada ekspektasi sama ambisi ya aku nggak mungkin bisa jadi diriku yang sekarang. Aku nggak bisa menjadi sekuat yang diriku yang sekarang. Aku nggak bisa tahu rasanya gagal itu gimana. Aku nggak bisa tahu rasanya senang pas mencapai ambisi itu tadi, pas mencapai ekspektasi itu tadi. Kalau nggak ada ambisi sama ekspektasi mungkin sekarang itu aku nggak bisa ada di sini. Karena mereka tuh saling berhubungan kan. Terus menurut kalian gimana caranya membangun sebuah ambisi dan mewujudkan sebuah ekspektasi? Kalau menurutku sih langkah kita buat nyusun kayak gitu yang pertama adalah motivasi sih. Kayak misalnya kita tahu nih apa tujuan kita, tapi kita nggak punya motivasi buat ngejalanin itu. Jadi cuma kayak sekilas ngomong doang nggak sih, kayak gue pengen ini nih, aku pengen itu nih, tapi motivasinya pun nggak kuat, kayak pengen ini karena temen cuma ngikut-ngikut segala macam itu kayak nggak kuat. Maka kalau menurut aku ya, kalau kita mau punya ambisi ataupun ekspektasi yang tinggi, itu harus punya motivasi yang tinggi juga, supaya kayak walaupun perjuangan ya kan ada naik turunnya tuh. Kalau misalnya kita lagi turun, kita bisa ingat motivasi kita apa ngelakuin ini. Kalau misalnya kita lagi naik dan kayak pengen pertahanin motivasi ini supaya kedepannya tuh lancar gitu. Kalau aku sih ya, cara membangun ambisi kan tujuan ya. Berarti menurutku sih ya kita harus punya tujuan. Berarti kita harus tahu kita mau ngapain, kita mau mencapai apa gitu kan. Seenggak-enggaknya sih, kalau misal kita belum nemu tujuan ya, seenggak-enggaknya kita tahu lah apa yang kita suka. Terus kita coba tanya, aku mau apa ya untuk hal yang aku suka ini gitu. Kalau misal kita udah punya tujuannya, ya udah sih aku tinggal aksi aja, kita usaha aja gimana. Kita entah kerja, entah belajar, entah kamu cari di Google orang-orang yang punya tujuan sama denganmu, terus mereka udah sukses, kamu lihat kisah mereka kayak gimana, kamu ambil yang terbaik gimana, kamu tiru gitu kan, untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi itu sih menurutku. Motivasi terlalu ini ya, terlalu efeknya tuh besar banget. Bagaimana membangun ambisi yang bisa mencapai ekspektasi ya. Berarti kalau itu tuh lebih ke, kalau aku pribadi membangun suasananya aku sendiri, terus lingkungannya gimana biar mendukung aku biar lebih produktif, sehingga jiwa-jiwa ambisku tuh mendukung agar aku dapat memperoleh apa yang aku ekspektasiin dalam hidup gitu. Benar kata Aji, kalau kita misalnya ada di lingkungan yang emang mendukung kita buat produktif, biasanya kita itu akan termotivasi untuk produktif juga kan. Terus cara membangun ambisi, salah satunya itu juga kita harus tahu target.
target apa yang akan kita tuju, target apa yang akan kita selesaikan. Nah dari situ tuh bisa timbul ambisi-ambisi yang akan kita bangun juga. Menurut kalian siapa orang yang berpengaruh dalam hidup kalian untuk mencapai itu semua? Kalau menurutku sih orang tua, keluarga, adik-adik gitu sih kalau menurutku, untuk kayak membanggakan mereka gitu. Aku punya itu sih kalau aku. Orang tua. Kalau menurutku yang paling penting dalam diri aku ya Ca, itu yang pertama adalah almarhum mas aku. Soalnya dia yang kayak yang akhir-akhir ini yang selalu ngomong untuk aku harus bisa mencapai ekspektasi yang sekarang ini. Aku kan sekarang kan mau tuntutan nih, ketika aku kedepannya aku mau jadi dokter. Nah itu tadi disuruh oleh mas aku tadi, almarhum mas aku. Nah dan mas aku memberikan wasiat kepada aku untuk terusin ambisi ini, terusin ekspektasi ini supaya kamu bisa membanggakan kedua orang tua. Gitu sih Ca. Iya, kalau misalkan di lu tuh kayak ada yang mendorong gitu kan. Makanya juga ada yang mendorong. Tapi kalau aku tuh kayak emang harus diwujudin, ya kan? Karena ada amanah itu. Iya. Yang pertama itu jelas aku sendiri. Soalnya kan ini ambisi kan keinginan. Keinginan kan hasrat kan. Kalau ya kan kodratnya orang itu kalau punya hasrat itu kalau dipenuhi dan untuk kepuasan diri sendiri. Jadi menurutku saya ya ambisi yang pertama ya dari diri sendiri berpertahan. Yang kedua terus dari keluarga ya, dari orang tua terutama. Soalnya ya tanpa mereka aku nggak bakal ada di sini, tanpa doa dan support mereka kan mereka yang sebesar banget buat support aku di sini. Terus yang ketiga ya tentu teman-temanku yang udah tahu aku gimana usahanya tapi udah gagal dan mereka masih percaya kalau aku bakal berhasil gitu. Kalau seperti Kalau aku yang berpengaruh dalam hidup aku ya orang tua sih, dari segi orang tua gimana lihat perjuangan orang tua. Maksudnya faktor yang mempengaruhi aku untuk kayak gini tuh orang tua sendiri gitu. Mungkin kalau misal buat diri aku sendiri ya aku kayak nggak peduli gitu cuma acuh sama diri sendiri, tapi karena nyadar ada porsi yang penting dari sisi orang tua, aku kayak ya gitulah. Nyadar ada yang harus dilakukan. Dan yang terakhir kesan-kesannya buat yang nonton apa dari kalian? Buat kalian jangan sampai kehilangan arah, jangan sampai lupa ekspektasi kalian gimana, dan untuk mencapai ekspektasi itu ya kalian harus punya ambisi yang kuat juga. Nggak boleh kalian ekspektasinya tingginya selangit tapi ambisinya kayak sebesar biji zarah itu kayak apa sih lu gitu. Jadi ya kalau ekspektasi kamu tinggi ya kamu juga harus punya ambisi yang tinggi buat mencapai ekspektasi yang kamu punya itu. Dan buat kalian juga, gak apa-apa kalian mimpi setinggi-tingginya, karena banyak juga orang yang berani bermimpi, tapi satu hal, dia tuh gak punya ambisi. Banyak orang yang berani bermimpi, tapi jarang banget orang yang mau berani untuk mewujudkan mimpi. Fani, Kalau gimana? menurutku kita harus konsisten dengan komitmen yang kita buat gitu. Terus kayak prioritasnya kita itu apa gitu. Kita harus tahu bedakan mana yang prioritas sama mana yang bukan prioritas kita. Jadi kayak kita harus komitmen kita itu apa, kita harus konsisten dengan itu gitu. Kalau aku sih lebih pertahanan ambisi kamu, right scout mungkin ekspektasi kamu supaya kamu tidak gagal dan tidak menyesalinya di kemudian hari. Kalau menurutku sih itu. Kita sebagai orang yang beriman kita harus berdoa sih kepada Tuhan, doa itu kekuatan yang besar menurutku. Iya. Kalau nggak ada Tuhan juga nggak mungkin ada kita di sini. Jadi kita harus berdoa ya buat Iya. kalian. Jadilah manusia yang berambisi dan berekspektasi. Karena kalau misalnya kita tidak berambisi atau berekspektasi, hidup kita bakal flat-flat aja. Dan ekspektasi sama ambisi harus kita buktikan dengan kejujuran kita. Kejujuran yang dimaksud adalah ketika kita berekspektasi atau berambisi suatu hal, kita harus membuktikannya dengan usaha yang kita tunjukkan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Karena usaha gak akan menjadi hasil. Insyaallah. Kalau aku sih menurutku siapapun yang jadi ini nanti aku rasa udah punya ambisi masing-masing, udah punya tujuan masing-masing ya. Jadi sih kalau pesanku menurutku menjadi ambisius itu bukan hal yang buruk, bahkan menurutku itu hal yang positif. Cuma jangan sampai kamu punya ambisi tapi sampai menjadi apatis, sampai nggak memperhatikan hal sekitar gitu. Jadi jangan sampai kamu berambisi sampai jadi obsesi. Gitu. Jadi jangan sampailah tetaplah kamu ambisi punya ambisi itu kuat, cuma tetap lihat lingkungan sekitar, tetap peduli gitu. Harusnya begitu. Oke guys, jadi sekian podcast yang udah dibuat tadi, yang juga ambisi dan ekspektasi. Tunggu di podcast selanjutnya ya. See ya. See ya.